Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, terima kasih sudah hadir di ruang ini untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, sosialisasi budaya positif. Budaya positif ini adalah materi pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Kemudian kami memiliki tugas untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu guru hebat di sekolah masing-masing. Bisa kita mulai? Bisa. Iya. Sosialisasi disiplin positif bersama warga sekolah. Ya. Yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sebuah sistem nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh individu atau kelompok yang mengarah pada perilaku yang produktif, saling menghormati, dan bertanggung jawab. Dalam menerapkan disiplin positif, kita perlu memahami yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif tidak harus dengan cara menghukum. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari sini tadi ada dijelaskan yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Silahkan. Kalau menurut pemikiran Bapak Ibu, apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Silahkan, Ibu Ayu. Kalau intrinsik dari dalam, terima kasih. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan kalau dia ekstrinsik dia dari luar. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Ayu. Luar biasa jawabannya. Iya, motivasi intrinsik adalah memang benar motivasi dari dalam diri anak. Sedangkan yang ekstrinsik adalah yang dari luar. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal tersebut antara lain bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, empati, dan ada banyak lagi ya Bapak Ibu. Kalau kita tulis semuanya tidak akan muat di presentasi ini. Dan sebagai guru kita tentunya sudah mengetahui nilai-nilai kebajikan universal apa yang ingin kita munculkan ke dalam diri anak. Nah, yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi, ini motivasi anak itu menerapkan disiplin positif, ya. Ada yang motivasinya untuk menghindari hukuman. Contohnya anak datang ke sekolah tepat waktu karena takut nanti diberikan hukuman jika terlambat. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya di pembelajaran, siapa yang bisa memperoleh nilai misalnya sampai KKM dapat pulpen. Nah, itu jadi motivasi anak itu adalah imbalan atau hadiah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini yang seperti Ibu Ayu sampaikan tadi adalah motivasi intrinsik. Karena
Jadi sebagai guru, tugas kita adalah membentuk peserta didik yang memiliki nilai-nilai yang mereka percaya seperti ini. Jadi tugas kita adalah menyadarkan anak-anak supaya menyadari kodratnya, baik itu kodrat alamnya maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah lingkungan sekitar kita yang membentuk anak itu, lingkungan. Kemudian kodrat zaman adalah kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik itu dalam proses pembelajaran, misalnya menggunakan teknologi dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan anak. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Pak Ali mungkin? Lanjut. Oke. Baik, yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya tidak direncanakan, bersifat menyakiti murid baik fisik maupun mental. Kemudian penghargaan itu tidak menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Karena itu penghargaan itu motivasinya ekstrinsik juga. Karena supaya mendapatkan hadiah. Jadi kalau tidak ada hadiah, motivasinya kurang. Iya. Nah, kemudian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi, dari hukuman penghargaan dengan restitusi, pendekatan yang paling baik yang bisa kita terapkan adalah, menurut Bapak Ibu, kesimpulannya yang mana? Apakah hukuman, penghargaan, atau restitusi? Iya. Kalau yang lain, Bapak Ibu guru yang lain? Sepakatkah kita restitusi? Sepakat. Baik. Berarti yang paling efektif untuk kita terapkan di sekolah adalah restitusi. Nah, sebelum kita bahas restitusi itu seperti apa, nantinya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati oleh guru dan murid untuk mewujudkan budaya positif. Di masing-masing kelas pada saat pembelajaran kita pasti sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di situ kan ada misalnya datang tepat waktu, kemudian saling menghargai pendapat, seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu perlu? Menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas itu perlu diterapkan di kelas? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Pak Jerry mungkin mau berpendapat. Pak Ali? Menggetar karena ingin berbicara. Baik, silakan. Karena menurut saya keyakinan kelas harus dibuat itu untuk menciptakan budaya positif, biar kelas lebih teratur, biar anak-anaknya disiplin. Ya, sekian. Ya, silakan kalau ada yang ditambahkan. Pak Danu, ada yang ditambahkan? Sudah mewakili. Iya, sudah. Terima kasih. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu perlu disepakati. Kenapa? Karena dengan keyakinan kelas itu nanti nggak ada lagi yang namanya hukuman. Yang ada itu adalah hanya konsekuensi. Jadi keyakinan kelas dibuat untuk sama-sama membiasakan diri melakukan budaya positif, baik Bapak Ibu guru maupun siswa. Jadi di dalam kelas nanti setiap mata pelajaran itu punya paling tidak itu keyakinan kelas yang dibuat untuk permapel. Jadi antara Bapak Ibu guru bidang studi dengan peserta didik, ya. Selain dibuat keyakinan kelas untuk semua mata pelajaran, itu saya kira
perlu. Lalu siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan itu nggak hanya murid ya. Jadi kita semua yang berperan dalam membuat keyakinan kelas itu harus mentaati. Misalnya begini, kalau keyakinan kelas misalnya begini, kita membuatnya bukan dari ide kita Bapak Ibu, tapi biarkan anak-anak mengusulkan, kemudian kita catat nanti seperti post-it sana ya, lalu nanti ambil dari kesimpulan dari usulan anak-anak itu jadi satu poin keyakinan kelas. Kemudian poin berikutnya, misalnya pada saat pembelajaran tidak ribut, berarti kalau ribut konsekuensinya bukan hukuman. Jadi tidak ada kata hukuman. Itu tadi yang ada yang restitusi segala macam itu ya, hukuman dan penghargaan ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu tidak ada ya, tapi yang ada adalah kata konsekuensi. Jadi buat kesepakatan, kemudian konsekuensinya jika melanggar, tapi itu ditaati semua tanpa terkecuali, kita pun. Nah nanti demikian yang bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya, dan itu nggak sulit. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja kita tidak mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan. Nah sekarang mau nggak mau budaya positif itu nanti tetap kita dokumentasikan dalam bentuk tulisan sebagai nanti salah satu cara untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk literasi, terutama literasi pemahaman. Mungkin itu tambahannya ya Bapak Ibu ya, dan sangat perlu karena kesepakatan kelas itu bagian dari tahapan pelaksanaan budaya positif. Mungkin itu Bu Mita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Rizky dan Ibu Kepala Sekolah atas pendapatnya tadi. Bisa kita beri tepuk tangan? Iya. Nah, ini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai guru kita perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, karena yang nampak pada diri anak itu yang kelihatan di permukaan itu kan biasanya malas-malasan, temperamen, tidak rajin, sepertinya ya yang kita lihat. Nah, perlu bagi kita untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan makan, minum, dan lain sebagainya ya. Kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, jika ada 2 orang anak di dalam kelas itu yang lebih kelihatannya main-main terus, kira-kira kebutuhan apa yang mereka itu sebenarnya perlukan? Kasih sayang, perhatian, baik. Kalau kita lihat dari sini, kira-kira yang mana? Kayaknya mau rame terus. Kesenangan ya, mungkin juga cari perhatian, berarti kasih sayang dengan kesenangan. Iya. Lalu ada juga anak yang suka menonjolkan dirinya. Jadi kelihatannya seperti ingin mengatur temannya. Kira-kira kebutuhan anak seperti ini masuk di mana? Penguasaan. Iya. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan. Hebat semua. Iya, hebat pemahamannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi apabila anak melanggar peraturan sekolah, sebaiknya yang paling efektif adalah kita memberikan segitiga restitusi. Tidak langsung kita menghukum atau memberikan tanggung jawab kepada anak. Nah, di dalam segitiga restitusi itu kita mulai dengan validasi tindakan yang salah. Ya, bentuk pertanyaannya seperti yang tertera di sini. Mungkin kita bisa
modifikasi nanti ya. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, anak terlambat ke sekolah, lalu kita panggil. Selain dengan kalimat ini, kita juga bisa dulu kita mulai dengan menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Mohon maaf, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau misalnya anak itu datang terlambat, supaya dia tenang dulu karena dipanggil kan, rasa-rasanya agak-agak horor yang namanya dipanggil itu. Jadi kita panggil dulu lalu ajak ngobrol. Nah, mungkin kita bisa bicara seperti ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu kita teruskan lagi pembicaraan selanjutnya, baru kita tanya kenapa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah tadi ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita juga membuka pemikiran anak. Bukan kita yang menjelaskan kamu itu salah ini. Jadi dia bisa introspeksi diri dan mengembangkan kemampuan dia untuk berpikir juga, untuk berpikir kritis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan dari data yang kita terima tadi, yang sudah kita peroleh dari anak. Tadi kan misalnya saya terlambat karena lambat bangun tidur, ya, terlambat bangun. Alasan anak kan. Lalu kita tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak menjawab datang tepat waktu, seperti itu. Nah, lalu kita tanya lagi, kira-kira supaya keyakinan kelas itu terpenuhi kamu harus bagaimana? Nah, lalu muncul lagi kan pemikirannya, saya harus bangun tepat waktu Bu misalnya. Lalu solusinya supaya tepat waktu itu apakah banyak? Bisa, jika dia memang kesulitan bangun sendiri, ada orang tua, mungkin kita bisa memberikan pemahaman supaya minta tolong dengan orang tuanya dibangunkan atau buat alarm. Nah, kemudian ada juga di sini pertanyaannya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari perilaku yang tadi lalu dihubungkan lagi. Misalnya saya ingin menjadi orang yang disiplin katanya. Nah, jadi bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun anak supaya menemukan solusi. Sebenarnya saya kira Bapak Ibu sudah sering melakukan ini ya. Ada yang berbicara secara empat mata dengan anak, kemudian ada yang memanggil juga. Adakah yang ditanyakan? Nah, iya. Ada? Jadi ini boleh. Silakan ya, kepala sekolah. Kebetulan saya sering meminta Bapak Ibu panggil dulu, ya, ajak ngomong dulu, biarkan dulu tenang, ya. Jadi intinya begini, mudah dipahaminya. Ini segitiga restitusi itu sebenarnya Bapak Ibu sudah sering melakukan tanpa disadari. Hanya saja belum tahu ini, ya. Bukan belum tahu, nggak nyampe situ mikirnya, ya. Dan mungkin baru Bapak Ibu dengar kata restitusi, ya. Sebenarnya kita pendidik ini sudah dari dulu. Ini restitusi ini ada di dalam Bapak Ibu. Mungkin zaman kuliah itu sudah ada sebenarnya. Kalau kita yang mengambil pendidikan guru itu di psikologi pendidikan, kemudian di perkembangan peserta didik. Ini kalau saya ya Bapak Ibu, karena saya menempuh 2 mata kuliah itu, ini sering didengung-dengungkan, artinya sudah dijelaskan. Sebenarnya ini adalah memang metode pendidikan, ya. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu sangat mudah dilakukan. Gampangannya begini, kalau anak punya masalah, dipanggil, diamkan dulu dia, biarkan suasana hatinya tenang, tanya pelan-pelan, jangan takut,
nggak buat salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita di sini berperan sebagai pendengar dulu, pendengar dan memberi motivasi dulu untuk membangkitkan, menghilangkan ketakutannya. Kemudian nanti validasi tindakan yang salah itu ya cuma kita minta dia cerita kenapa dia dipanggil, ya, kenapa dia dipanggil, kenapa dia dipanggil, kenapa dia melakukan itu, kesalahan itu, biarkan dia bicara. Nah, kemudian yang menanyakan keyakinan kelas kaitkan dengan seperti yang Ibu Mita bilang tadi. Makanya itu kenapa keyakinan kelas itu perlu, keyakinan atau kesepakatan itu perlu dibuat. Jadi modal kita merestitusi anak-anak itu kita buat dulu keyakinan, kesepakatan. Jadi kita nanti arahnya ke situ, ke arah itu. Nah, dari yang sudah dijelaskan dia alasannya melakukan kesalahan itu apa, lalu yang tahap ketiga menanyakan keyakinan itu, ya udah tanya keyakinan kelas gimana, yang mana yang dilanggar, biarkan dia menjawabnya. Kemudian biarkan dia memberikan solusi pemecahannya, barulah Bapak Ibu jelaskan. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk lebih memahaminya. Kira-kira kita bisa nggak ya nanti di semester depan menerapkan? Saya kira dengan begini kita nggak stres Bapak Ibu. Kita ada tarik, ada apa? Nggak, iya, mempermudah, sebenarnya mempermudah. Jadi solusinya kita catat. Kalau dia sudah sampai di keyakinan, dia menemukan sendiri solusi untuk dirinya sendiri, kita catat tanggal sekian dia melakukan kesalahan ini, solusinya dia buat perjanjian dengan dirinya sendiri dan kita ini. Nah, itu sudah kita lihat nanti kalau dia buat lagi hal yang sama, kita lihatkan catatan itu lagi. Nah, seperti itu berulang-ulang, memang nggak satu kali Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu dilakukan di semua aspek Bapak Ibu ya. Dia malas belajar, bisa kita restitusi. Dia membuli kawannya, bisa kita restitusi. Semuanya. Jadi kata hukuman nggak muncul, jadi anak nggak tertekan. Dengan begitu kan dia lama-lama juga akan menyadari kesalahannya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Saya hanya membantu Ibu Mita memberikan pemahaman. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk pemaparannya tadi. Kenapa kita harus membuat segitiga restitusi dan lain sebagainya? Karena kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai guru adalah menghantarkan murid untuk memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam pembelajaran. Ya, jadi di dalam Merdeka Belajar itu intinya adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sebagai guru kewajiban kita adalah merancang pembelajaran yang semaksimal mungkin, yang berpihak kepada murid. Lalu jika murid melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menyalahkan, tetapi kita bantu murid supaya menyadari. Kemudian segitiga restitusi tidak hanya dilakukan oleh wali kelas atau kepala sekolah ataupun guru piket, tapi di masing-masing pembelajaran bisa Bapak Ibu implementasikan. Karena biasanya di pembelajaran itu kadang-kadang ada saja tingkah murid itu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Silakan nanti Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi. Oke, sebelum pertanyaan pemantik kita ice breaking dulu Bapak Ibu supaya tidak tegang. Baik. Berdiri? Oke, bisa berdiri. Kita bermain ADGB. Ayo bermain dengan gembira. Karena guru harus gembira supaya bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Gurunya dulu harus bahagia. Ya. Baik, Bapak Ibu seperti ini. ADGB. Kursinya bisa dipindahkan karena ini nanti kita akan bergerak maju mundur. Oke, siapakah Bapak Ibu yang bersedia menjadi modelnya di depan seorang? Baik. Atau berdua, pedanau, boleh juga.
Oke, ADGB itu seperti ADGB. Kiri. Ya. Lalu seperti ini ya. Saya kasih contoh dulu. ADGB. Kemudian saya bilang sebenarnya, ikuti nanti sebenarnya. Depan, tempat depan. Belakang. Sebaliknya, depan, belakang. Berarti Bapak Ibu bisa huruf belakang ya? Bisa? Bisa. Apakah kita berikan tanggung jawab untuk yang salah? Siap? ADGB. Sebenarnya. Sahut dong. Oke. ADGB. Sebenarnya. Belakang. Depan. Belakang. Sebaliknya. Bapak Ibu, tolong disahut ya kalau saya bilang sebaliknya, jawab juga sebaliknya. Iya. Nanti Bapak Ibu sebut lawannya. Kalau saya bilang depan, Bapak Ibu jawab belakang sambil mundur ya. Iya, kalau sebaliknya. Siap? Sebaliknya. Belakang. Tadi yang diucapkan padamu itu benar, tapi yang dilaksanakan ke belakang. Sebaliknya. Iya. Kita coba lagi. Ayo bermain dengan gembira. Sebenarnya. Depan. Oke, tepuk tangan kita semua. Ini kode alam, oke tadi mereka belajar. Belok. Iya, itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas bersama dengan anak-anak, pasti seru. Kalau misalnya kebahagiaan yang hakiki ya Ibu. Iya, baik. Kalau seperti pembelajaran saya kan matematika, nah anak-anak kadang-kadang cukup tertekan, baru masuk pembelajaran sudah tertekan. Jadi penting bagi kita untuk melakukan ice breaking untuk anak-anak supaya suasananya cair, suasana hati anak-anak juga gembira. Jadi pembelajaran bisa dilaksanakan dengan menyenangkan. Oke. Iya, kita aja yang ketujuh. Ini kita ada tugas Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya adalah dari paparan materi sebelumnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin positif bagi guru? Nah, sekarang kita refleksikan sebagai diri kita sebagai guru. Ya kan, karena kita juga harus menjadi contoh untuk anak-anak. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah? Mulai dari kita datang pagi sampai jam pembelajaran berakhir, seperti itu. Saya bagikan post-itnya, silakan ditulis, nanti ditempelkan di sana, kemudian kita buat kesimpulannya. Lalu nanti kita buat bannernya yang ditempel di kantor. Jadi itu kesepakatan kita di sini. Yuk kan kita buat banner ya.
disiplin positif kamu gimana? Iya. Itu banyak pertanyaan. Jadi ini buat kesepakatan ya. Jadi Juga emailnya yang akan kita laksanakan. Kita sendiri yang melaksanakan. dari kita kalau ini masuk Iya, bola. ya, tahu prioritas. Kan ini pertanyaannya untuk guru ya. Iya, iya. Mungkin cari rapi. Ini pertanyaannya untuk kita sebagai guru. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saya juga ikut menulis Bapak Ibu. Ada ikat nonyo. Coba baju dong. Iya, untuk diri gurunya. Iya, sebagai guru menerapkan disiplin positif itu apa yang akan Ibu lakukan? Karena itu kita kan semuanya Iya. Bapak Ibu kan nggak bisa tepat waktu, tapi dengan adanya kita buat kesepakatan luas kan paling tidak kan kita mikir. Iya, benar. Karena berubah itu kan nggak dalam sekejap. Ini sudah memang yang Setelah ini kalau post-itnya sudah ditempel, kita ice breaking lagi nanti menggunakan nama hewan. Mari kita bermain hari ini. Satu boleh, kalau mau banyak-banyak juga tidak masalah. Oh, ganti warna post-itnya bisa. Iya, seperti baju batik. Silakan diingat-ingat lagi Bu Rizky. Oh, banyak Bu. Kayak panjang lebar kali tinggi sama dengan
dong. Sudah. Oh, ya. Oke, disiplin positif warga sekolah. Sepakatkah Bapak Ibu banner kita nanti ini judulnya? Bapak Ibu, kegiatan pada saat loka karya CGP itu kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kegiatannya itu menyenangkan. Jadi saya sekaligus memotivasi Bapak Ibu supaya ikut nanti di angkatan berikutnya ya. Iya Bapak, Pak Jerry. Iya, Pak Jerry itu tiket untuk panggilan PPG. Sertifikat untuk penggerak. Silakan ditempel Bu Ila. Di karton hitam. Iya. Oke, itu ya. Oke, tulis ulang balik. Terbalik. Betulis ngaran sa? Usah. Tidak perlu Ibu Ayu. Mahanya ini pada sa. Ang dinong. Perlu itu post-it lagi kah? Dua ya. Selama nih. Banyak ya Bu. Jurang mah warna kepenan alam itu. Iya, ini kamu ya. Iya, mantap. Iya, karena kan jauh dari. Iya. Kan bisa langsung berkolaborasi sekolahnya sama Ibu Ayu. Ibu Ayu kan sudah 5 tahun. Ya. Siap. Bisa, sudah. Pas saya mau, Ngan rei iya aku umur ni 6 bulan. Iya. aku memutusi. Hari mun lagi halusna mah hadin kiat gena ini. Itu kan yang pengen. Iya, aku lelek ngaran tulis mah aku. Iya, silakan. Iya, sudah semua Bapak Ibu?
Vita. Hari ko pagkahaba. Nye sambungan. Nyempleng. Ulah bersambung. Bercambung. Bersambungan ulah. Untuk merefleksikan pembelajaran. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tunggu Pak Jerry. Baru kita ice breaking lagi. Hanya Kita selepon ini. baca dulu, kemudian nanti kita akan bersama-sama menyimpulkan apa yang menjadi hasil dari kegiatan kita hari ini ya, untuk disiplin positif bagi guru-guru. Yang pertama, pemahaman bagi diri saya sebagai guru yang penting memenuhi peraturan kedisiplinan yang pernah diarahkan dalam suatu kegiatan atau tugas guru. Iya. Tepuk tangan. Oh, yang ini ada namanya dari Ibu Rizky. Guru dan staf menunjukkan sikap disiplin saat berinteraksi dengan siswa agar menjadi acuan siswa untuk berperilaku yang sama, seperti dari cara bicara, menjaga kebersihan lingkungan dan kehadiran dalam mengajar. Tepuk tangan. Baik, berikutnya, karena sudah ada kesepakatan yang harus menerapkan terlebih dahulu adalah diri sendiri. Benar, yang harus menerapkan terlebih dahulu itu diri sendiri, supaya menjadi contoh yang baik. Contoh datang tepat waktu, masuk setelah bel berbunyi, dan lain-lain. Luar biasa. Tepuk tangan supaya adil. Tepuk tangan semua. Iya. Buka berikutnya, membuat komitmen bersama dengan rekan-rekan guru tanpa hukuman. Iya. Untuk melakukan restitusi ya, berarti tanpa hukuman kepada anak. Kamu hanya ngalut pasti. Ini saya tiga kata saja, datang tepat waktu. Karena saya berefleksi, saya juga kurang di sini. Jadi ini motivasi saya mulai hari ini. Tolonglah dukung saya dengan doa saya juga supaya konsisten. Berikutnya, yang saya lakukan untuk menerapkan disiplin positif yaitu mulai dari mematuhi peraturan yang ada di sekolah, misalnya datang tepat waktu, kita lonceng berbunyi, siap untuk masuk kelas, dan mengusahakan pulang bersamaan dengan guru yang lain walaupun jam mengajar telah habis. Baik Ibu Ila. Iya. Benar. Kemudian disiplin positif yang datang dari dirinya sendiri yaitu membiasakan untuk masuk terus mengajar dan menjaga sikap yang sopan karena guru menjadi contoh untuk siswa. Ini luar biasa. Berikutnya, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan guru lain tentang masalah disiplin. Usahakan untuk fokus pada solusi bukan hukuman. Iya. Memberikan masukan atau umpan balik di akhir semester sesama guru untuk merefleksikan pembelajaran. Iya, penting bagi kita sebagai guru untuk berkolaborasi, dan kalau bisa tidak harus menunggu di akhir semester. Setiap setelah pembelajaran pun kita bisa berefleksi. Luar biasa. Yang ini tadi ya, sudah ada rencana untuk berkolaborasi. Kemudian membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya disiplin positif. Iya. Kemudian ini dari Ibu Kepala Sekolah ada 1, 2, 3, 10 poin. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi
ketiga, menjaga rasa aman bagi semua warga sekolah. Yang keempat, tertib saat mengajar. Yang kelima, saling mendukung satu dengan yang lain. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan bersama. Yang ketujuh, menjaga rasa kekeluargaan. Yang kedelapan, melaksanakan tupoksi dengan bertanggung jawab. Yang kesembilan, santun bertutur kata. Yang terakhir, aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan sekolah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita simpulkan, kita ice breaking dulu. Permainannya adalah menyambung kata. Jadi dari kata binatang. Binatang ya. Misalnya Tikus dimakan kucing. lalu kucing dimakan apa kucing? Dimakan garam. Saya teringat pelajaran IPA ya. Apa itu? Rantai makanan. Ya, baik. Permainannya seperti ini. Kalau saya sebut ular, berarti huruf terakhirnya adalah R. Iya. Baik. Kalau dari ibu kepala sekolah sampai sini sini ke sana. Dan ibu Dari buku depan. baik, tidak boleh mengulang nama binatang yang sudah disebutkan teman. Baik, mulai dari rusa. A berarti. G. H. Harimau. U. Ular. R. R apa R? Tidak boleh mengulang. Tidak boleh mengulang. Apa? Apa? Ayo, R. Rabbit, kelinci. Ya. Bahasa Inggris. Oke, oke, T. Tikus. S. Iya. I. Ikan. N. Iya, nyamuk. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi ya, supaya adil dari ibu kalian. Oke, tadi nyamuk ya. Oke, saya sambungkan. Kelinci. I. I. Ada lain. Ada unggas. K. Kata. K lagi. Kerbau. U. Ular nggak bisa. Ada ulu yang di air. Unta. Ya. A. Sudah. Sudah ayam. Ayam. Belum ya? Oke, kalau gitu ayam. M. Marmut. Ya, T. Tikus.
Itu sudah ya? Apa lagi selain tikus? Banyak. Tela. Banyak tela. Yang bisa loncat-loncat di pohon juga bisa. Iya, sering berburu. Iya, topai. Iya, Gila. emang bukan dulu kan? Iguana. Itu Pak. Oke dulu. Yang lehernya panjang itu. Angsa, iya. Angsa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik. Aligator, Iya. alpaka, alpaka itu yang unggas tapi yang kayak untai, kayak burung untai, yang kayak domba. Itu mau jadi peliharaannya artis Korea. Alpaka, yang mukanya lucu, mukanya panjang. Ini contohnya alpaka. Tapi alpaka yang anti biasanya. Ini coba diwarisi. Iya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita sepakati dari apa yang sudah kita tulis tadi di sana. Disiplin positif warga SMP Negeri 3 Paku. Nah, untuk kehadiran bagaimana ini tadi? Ya, kita selesai. Kita sepakati dulu, berarti datang. Iya. Biasanya setengah 7, jadi mandi atau begitu sudah langsung kalau dia langsung bisa nggak apa-apa. Walaupun ngajar jam berapa? Iya, tepat waktu itu semuanya tepat waktu di sini maksudnya nanti kalau sudah disepakati datang tepat waktu itu berarti berlaku untuk semua. Tidak ada yang ngajar, baik yang ngajarnya siang atau jam berapa diusahakan belajar. Karena kalau nggak tepat waktu, nggak bisa kita ngomong ke anak-anak ya Bapak Ibu. Anak-anak lihat kita gurunya aja ditanya, oleh yang ngajarnya begini, gurunya lambat. Jadi paling tidak itu kalau memang sudah ini jadi kesepakatan kita nanti direalisasikannya nggak yang harus langsung ya Bu Mita yang pelan-pelan. Bapak Ibu sendiri punya komitmen biasanya jam 6:30 sunah nanti sebelum jam 6:30 sudah lagi begitu. Nah maksudnya kita kan maksudnya jam 7 ya, lalu kita datangnya mepet banget jadi kurangi lah, misalnya dari jam 7 mungkin kurang 1 menit baru datang. Gelagapan ya, gelagapan ya, paling kan nanti 6:30 sudah ada. Jadi anak-anak ada itu kita sudah ada, karena selama ini anak-anak saya terus terang hari apa itu yang datangnya cuma saya dengan siapa ya, dari Cahaya dengan nggak lama kemudian Pak Dani, saya Bu Cahaya Pak Dani, iya nih Pak Dani lalu Pak Ali ya. Dengan saya juga. Iya. Padahal ada juga selamatnya. Saya juga bisa selamat. Baik Bapak Ibu juga. Untuk kerapian dengan kebersihan kita sepakati bagaimana kalimatnya, menjaga Kebersihan, menjaga lingkungan. Iya.
Yang ke berikutnya apa lagi? Oh iya, salam menerapkan ini tadi ya, budaya positif. Salam sapa yang 5S itu. Iya. Menerapkan. Ya senyum dulu ya. Wali kelas 3. Oke. Yang di sini berarti berkolaborasi. Tidak perlu kita tulis apa bentuk kolaborasinya ya, karena bisa jadi ada banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Iya. Kemudian kita juga bisa melakukan refleksi ya. Refleksi pembelajaran. Kira-kira apa lagi ya? Kalau kita simpulkan dari yang sedang kita tulis bersama tadi, ini sudah datang tepat waktu, menjaga kebersihan, masuk kelas tepat waktu, menerapkan 5S. Kemudian berkolaborasi, merefleksikan pembelajaran dengan tadi ada yang menulis menerapkan disiplin positif untuk siswa ya, apa tadi menerapkan? Bukan ya. Sudah. Refleksi pembelajaran sudah, berkolaborasi sudah. Kesimpulannya dari yang itu tadi. Yang menulis tidak dengan menghukum siswa tadi. Ada rasanya. Apa itu tuh? Intisari. Iya. Iya, tidak. Iya. Solusi bisa kita tulis di sini? Atau kita tulis segitiga restitusi di sini? Oke. Itu kan solusi tanpa hukuman kan? Oke. Ada lagi? Saya bilang. Berkomunikasi dengan baik. Bisa kita tulis di sini? Oke. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Izinkan saya untuk membaca kesimpulan yang sudah kita sepakati. Disiplin positif warga SMP Negeri 3 Paku. Yang pertama, datang tepat waktu.
uang kantor menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian segitiga restitusi bagi murid. Masuk kelas tepat waktu, berkolaborasi dan menjaga hubungan kekeluargaan, menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, kemudian refleksi pembelajaran. Adakah yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Adakah Ibu yang ingin ditambahkan? Sudah. Baik. Kalau sudah, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kegiatan kita hari ini ditutup dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas seizinnya sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar, dan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Ada nonton paner ini masih terekam lah.